demam pengawasan kayaknya nih ya. Semua harus diawasin, kan? Sampai yang terkecil pun nanti jangan-jangan ada pengawas yang mengawasi pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Jun dan juga Bang Acil di acara Buka Baju Bincang Terbuka bareng Juris. Beberapa waktu yang lalu juga kita masih ngebahas tentang jaksa, dan hari ini kita masih bahas tentang jaksa bersama Bang Acil. Kita banyak fokus di tentang pengawasan daripada jaksa. Gitu. Dan pengawasan di kejaksaan ini kita ada beberapa kunci yang kita bisa lihat gitu, bahwa dari perspektif pengawasan kita mengenal ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Ya. Nah, yang perlu masyarakat ketahui sebenarnya, kalau misalnya Bentar bang, lupa Oh. nih, Pak, terlalu ketat prokesnya. asal kita udah berjarak 1 meter sih nggak apa-apa, Bang. Nah itu dia kan pilihannya berjarak dan pakai masker. Nah. Kita jarak cukup jauh nih. Lebih enak. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin, kita ketemu jaksa Ya. yang bermasalah, kita apain sih? Kita bikin laporan kemana atau bagaimana, atau pengawasannya dulu kayak apa sih pengawasan bagi jaksa? Ini demam pengawasan kayaknya nih ya. Hmm. Semua harus diawasin, gitu kan. Sampai yang terkecil pun nanti jangan-jangan ada pengawas yang mengawasi pengawas. Iya. Gitu. Tapi kita ngomong jaksa bang ya. Hmm. Kan kemarin kita sudah bicara tentang siapa itu jaksa, tugas dan kewenangannya, gitu. Ya, sebagai pelaksana kewenangan pastilah ada mungkin ada orang yang kepleset gitu ya dalam melaksanakan tugasnya sehingga merugikan masyarakat. Nah, kemana masyarakat melakukan pelaporan. Untuk lembaga kejaksaan itu kita mengenal ada dua model pengawasan internal dan pengawasan eksternal, gitu ya. Kalau pengawasan internal itu dilakukan oleh internal kejaksaan yang dalam hal ini berada di bawah penanganan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, ya, dipimpin oleh seorang pengawas. Nanti Itu sampai ke bawah ya, ada asisten pengawasan. ada sistem pengawasan di tingkat kejati gitu ya. Kalau Terus di Kejari pengawasan Kejari langsung oleh pimpinan, Pimpinan. dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala gitu ya. Kejaksaan Negeri. Oke. Melalui Kasubagin, nanti bisa lewat situ. Nah, tapi kita melihatnya dari atasnya dulu nih bang, di Jaksa Agung Muda Pengawasan, itu ngirim surat ke sana. Tapi masyarakat juga bisa memberikan laporan pengaduan itu ke lembaga eksternal yang disebut dengan Komisi Kejaksaan. Gitu. Nah, Komisi Kejaksaan ini itu diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang 16 tahun 2004. Kemudian aturan pelaksanaannya itu adalah Perpres Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011. Sebelumnya diatur dalam Perpres nomor 18 tahun 2005. 5. Jadi sebenarnya ini kan sudah ada tahun 2005 sebenarnya pembentukan Komisi Kejaksaan, dan sekarang ini sudah ada periode yang 1, 2, 3, 4 gitu ya, sudah 4 periode kepengurusan Komisi Kejaksaan. Itu bang. Ya, tadi kan kita ngomongin struktur pengawasan ya. Lalu kalau misalkan kita temui ada misalnya jaksa mendekati pihak berperkara, udahlah biar kita bantu aja. Ya. Terus di akhirnya biayanya berapa gitu. Terus ini si masyarakat ini mau ngelaporin gitu. Dia bikin laporannya baiknya ke bawahnya Jamwas atau bisa langsung ke Komisi Kejaksaan tuh Bang Acil? Sebenarnya sih lebih baik karena ini sifatnya lembaga non struktural gitu ya, sehingga pasti agak sedikit ada prosesnya gitu. Kalau mau seperti itu, masyarakat sebaiknya melaporkan ke pengawas internal dulu bang, ke Jamwas atau ke Aswas ya di tingkat kejati. Tapi kalau misalnya kejadian di jaksa-jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri, mungkin bisa lapor ke Kepala Kejaksaan Negerinya. Nanti akan ditindaklanjuti di sana. Tapi kalau ternyata hasilnya kurang memuaskan, mungkin mereka bisa juga menyampaikan laporannya ke Komisi Kejaksaan, karena Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penilaian, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa dan pegawai kejaksaan. Itu salah satu fungsi dan kewenangannya di sana gitu. Tapi memang Komisi Kejaksaan sebagai lembaga eksternal itu tidak bisa langsung melakukan action gitu ya. Dia bisa nanti prosedurnya itu menyampaikan laporan ke Komisi Kejaksaan. Nanti Komisi Kejaksaan itu akan membuat
semacam ringkasan dan laporan beserta bukti-bukti disampaikan lagi nanti ke instansi pengawasan internal. pada internal. Nanti internal akan memproses, memanggil segala macam. Kalau dalam waktu 3 bulan ternyata belum ada perkembangan di dalam internal kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan itu bisa meminta informasi, bahkan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kasus yang sedang diperiksa tersebut. Mengambil alih bisa juga? Mengambil alih nggak bisa, Bang. Memeriksa ulang? Memeriksa tambahan, misalnya tambahan memeriksa ulang sebenarnya enggak ya. Hanya tambahan saja, kemudian informasi baru itu sampaikan kepada pengawas internal. Memang sih seringkali masyarakat bilang, ya kalau kayak gitu ngapain ngasih ke Komisi Kejaksaan gitu. Setidak-tidaknya ada instansi lain yang berada di bawah kendali Presiden yang mengawasi lembaga pemerintahan yang lainnya, dalam hal ini kejaksaan gitu ya. Dibandingkan nggak ada sama sekali yang mengawasi masyarakat langsung, itu kan susah kan gitu. Sebaiknya memang ada lembaga lain yang memang bisa secara resmi bisa meminta informasi segala macam. Ya, ini kan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga eksternal gitu ya. Dia melakukan penilaian ya, pengawasan. Dalam konteksnya adalah lebih ke berkoordinasi dengan lembaga pengawas internal, dan dia bekerja sama dengan lembaga pengawasan internal. Berbeda juga dengan Komisi Yudisial sebenarnya. Beda. Karena Komisi Yudisial itu pakai konstitusi dan juga dia melakukannya adalah terhadap hakim dalam menjaga kehormatannya hakim. Lalu ada juga Komisi Kepolisian Nasional. Itu beda lagi modelnya. Beda lagi dengan Komisi Kejaksaan. Beda lagi. Nah, tapi kalau kita lihat di sini Komisi Kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan bahkan dia bisa memanggil ya, bisa memanggil pihak yang dilaporkan, lalu bahkan dia bisa melakukan pemeriksaan ulang kalau itu sudah diproses, pemeriksaan tambahan kalau itu sudah diproses oleh lembaga pengawasan internal. Ya. Kalau memang tidak ada progresnya gitu ya. Misalnya progresnya kurang udah 3 bulan, karena di Perpres disebutkan ada batas waktunya itu 3 bulan untuk bagi internal. Bagi internal untuk memeriksa memeriksa hasil apa sih istilah kok jadi kaku ya? Aku harus minum dulu jangan. Nah, oh ya, biar kita santai, ini podcast kita disponsori oleh Jambore Kita Cafe, kopinya ya. Ini kopinya enak dan juga rasanya juga pas Pak Ajil. Pas ya. Kopinya maupun isi ya. Silakan coba Pak Ajil. Ini Jambore Kita Cafe bisa dipesan sama teman-teman pakai aplikasi yang ada sekarang gitu, dan ini kopinya kalau ngeliat biji kopi yang enak ini, dan ini kita nanti bisa kalau juga ada yang mau endorse acara kita nanti bisa kita kirim ke sini, nanti kita bisa bareng-bareng ya. Sekaligus juga tadi buat support acara ini untuk tetap berjalan seterusnya. Dan kita hari ini masih ngebahas tentang pengawasan di kejaksaan. Tadi Bang Acil udah jelasin juga bahwa pengawasan di kejaksaan ada internal, ada eksternal, lalu kita ngomongin tentang peran daripada Komisi Kejaksaan. Dan Komisi Kejaksaan dia adalah komisi yang di eksternal, tetapi dia bertugas sebenarnya sebagai mensupport ketika internal dalam waktu 3 bulan dianggap tidak berhasil untuk menyelesaikan atau tidak memuaskan daripada si pelapor. Nah, dalam hal ini nantinya Komisi Kejaksaan dia akan melakukan pemeriksaan tambahan atas apa yang sudah dilakukan internal. Dia akan meminta hasil pengawasan internal gimana, tindak lanjut mereka seperti apa, lalu mengambil tindakan itu ya. Dan sama sekali beda ini Komisi Kejaksaan sama Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Dan hasilnya ini nanti dilaporkan kepada Presiden, Bang. Jadi setiap tahun itu Komisi Kejaksaan akan memberikan laporannya kepada Presiden. Oleh karena itu Komisi Kejaksaan bisa juga kita sebut sebagai the President Man gitu ya. Jadi orang-orang yang presiden nih, sehingga ada kepercayaan masyarakat gitu ya kepada Komisi Kejaksaan, dan kejaksaan nantinya dalam melakukan pengawasan terhadap para jaksa maupun pegawai kejaksaan. Ya, jadi kalau teman-teman semua yang ada yang masih nonton Buka Baju ini, kalau misalkan ada hal yang berkaitan dengan kejaksaan, terus mau bikin laporan atau terkait dengan hal apa, maka terlebih dahulu dilaporkan dulu ke internal, ke pengawasan di internal, di Kejati maupun Kejari, lalu kemudian juga melaporkan kepada Komisi Kejaksaan yang itu adalah lembaga eksternal. Dan
Bagi teman-teman juga yang mau isu atau apa bahasan tentang hukum yang mau kita bahas, silakan juga tulis di pertanyaan atau di komen apa yang mau dibahas. Nanti kita akan coba untuk bahas di dalam Buka Baju berikutnya. Masih di ruang studio FAUI, Valerin Krikhoff di Buka Baju, bincang terbuka bareng juris. Tetap di like, share, and subscribe. Baik, dan kita akan terus membahas berbagai hal berkaitan dengan hukum masih di Buka Baju, bincang terbuka bareng juris. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.